Pancasila ini saudara kandung atau musuh bebuyutan? Ya. Nah, kalau kita melihat dan mencermati tentang pendidikan karakter, maka tujuan dari pendidikan karakter ini adalah membangun pemahaman, sikap, dan kemudian perilaku peserta didik. Ada 3 ranah yang ingin dicapai dengan pendidikan karakter ini. Yang pertama, ranah kognitif, dibangun pemahaman dulu. Yang kedua, ranah afektif, yaitu ranah sikap. Sikapnya peserta didik terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat atau di lingkungannya itu dibangun agar peserta didik pertama tidak kehilangan jati dirinya, agar peserta didik tidak kemudian ikut arus, agar peserta didik tidak hanya sekadar ikut teman-teman sebayanya. Yang ketiga, ranah dari psikomotorik. Nah, Bapak dan Ibu, tolong ketika memahami psikomotorik ini ada 2 aspek. Ada psiko dan ada motor. Nah, ketika Bapak dan Ibu menjadikan 2 elemen ini menjadi satu, psikonya dibangun, motoriknya dibangun, nanti maksudnya ini psikonya itu dibangun kemauan untuk melaksanakan apa yang dia tahu, kemauan untuk atau komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi sikap. Nah, itu kemudian terimplementasi dalam gerak, namanya motor. Nah, selama ini kita hanya mengfokuskan pada aspek motor. Bagaimana caranya anak bisa mempraktekkan gerakan sholat, bagaimana anak bisa menghafalkan bacaan sholat. Ya, hanya motor saja yang kita uplek-uplek, tapi kita lupa aspek psiko. Bagaimana membangkitkan motivasi anak untuk mau melaksanakan apa yang dia pahami, apa yang menjadi sikapnya. Ini sebenarnya adalah pendidikan karakter. Nah, bagaimana dengan pendidikan agama? Pendidikan agama ketika hanya berhenti pada aspek kognitif saja, maka ia tidak lebih dari mata pelajaran lainnya. Ini bukan pendidikan karakter. Padahal pendidikan agama Islam ini adalah hakikatnya adalah pendidikan karakter itu sendiri. Ketika panjenengan membangun ini, mengembangkan peserta didik ini lewat 3 ranah. Ya, pengetahuannya dibekali agar dia paham kenapa dia harus sholat, agar dia paham apa bacaannya sholat, apa maknanya sholat, apa hikmahnya sholat, agar dia paham. Dari pemahaman itu kemudian dia bersikap, kalau saya meninggalkan sholat, maka ini perbuatan tercela dan harus dijauhi. Kalau saya melaksanakan sholat, tidak ditunda hingga waktunya terlewat, maka saya sebenarnya itu sedang mengkhianati pencipta langit dan bumi. Ini sikap. Nah, baru kemudian dibangun psikomotor, psikonya, komitmennya untuk